berada di luar membran plasma, sehingga dapat menjadi bagian yang memediasi semua hubungan sel dengan lingkungan. Kemudian, dinding sel fungi juga merupakan organel seluler yang spesifik dan kompleks yang terdiri dari glukan, kitin, kitosan, dan protein glikosilasi atau glikoprotein. Selanjutnya ini akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian komponen ini yang tadi, yang glukan, kitosan, dan lain-lain, itu akan berkontribusi pada kekakuan dinding sel. Sintesis dan pemeliharaan dinding sel melibatkan sejumlah besar jalur biosintetik dan sinyal. Di bawah merupakan ilustrasi struktur dari dinding sel fungi. Bisa kita lihat bahwa di dinding sel tersebut disusun oleh kitin yang di dekatnya dan sel, kemudian ada glukan, di atasnya glukan ada protein yang biasanya disebut sebagai glikoprotein. Kemudian untuk fungsi dinding sel seperti yang sudah dijelaskan Jabar sebelumnya, fungsi dinding sel tersebut yang pertama menyediakan kekakuan dan bentuk sel serta melindungi sel. Kemudian dinding sel fungi itu bisa sebagai tempat metabolisme, pertukaran ion dan interaksi dengan mekanisme pertahanan inang. Kemudian protein dinding sel memiliki partisipasi dalam pemeliharaan bentuk seluler, proses adesi, perlindungan seluler terhadap zat yang berbeda, penyerapan molekul, transmisi sinyal, dan sintesis, serta reorganisasi komponen dinding. Selanjutnya, fungsinya untuk melindungi sel dari tekanan yang berbeda dan memungkinkan interaksi dengan lingkungan eksternal. Kemudian merangsang respons seluler dan humoral selama infeksi. Next. Next, ini merupakan struktur dari dinding sel fungi. Bisa kita lihat bahwa di dinding sel fungi itu terdiri dari dua struktur. Yang pertama itu ada secondary wall atau struktur sekunder, kemudian ada primary wall. Untuk struktur primernya itu berasal dari kitin dan glukan. Kemudian untuk secondary wall atau struktur sekunder dinding sel itu berasal dari protein, yaitu glikoprotein. Next. Kita masuk ke dalam struktur dinding sel fungi. Di sini ada kitin. Kitin merupakan polimer terutama yang terdiri dari rantai-rantai cabang. Nah, untuk kitin sendiri itu di setiap fungi itu beda-beda ya teman-teman. Contohnya ini untuk ikatan beta 1,4 tingkat asetil glukosamin itu di Ascomycota dan Basidiomycota. Kemudian untuk polybeta 1,4 asetil glutosamin itu pada Zygomycota. Nah, untuk fungsi kitin tersebut yang pertama itu untuk memberi kekakuan pada dinding sel. Hari ini karena setiap molekul dari kitin itu mengandung satu unit gula yang berikatan oleh ikatan hidrogen sehingga dapat memberikan kekakuan. Kemudian membentuk sel dan memberi kekuatan pada dinding sel yang matang. Struktur yang kedua ada glukan. Glukan merupakan polimer glukosa yang berfungsi untuk mengikat silang polimer kitin atau kitosan. Beta-glukan adalah molekul glukosa yang dihubungkan melalui ikatan beta 1,3 atau beta 1,6. Fungsinya untuk memberikan kekakuan pada dinding sel sementara. Kemudian untuk glukan juga didefinisikan oleh beta 1,3 dan ikatan beta 1,4 yang berfungsi untuk sebagai bagian dari matriks. Next. Nah, selanjutnya ada protein. Protein pada struktur dinding sel fungi merupakan glikoprotein. Nah, glikoprotein itu terbentuk ketika protein akan berikatan dengan polisakarida melalui ikatan oksigen ataupun N sehingga menghasilkan glikoprotein. Nah, sebagian besar protein struktural yang ditemukan di dinding sel merupakan glikosilasi yang mengandung manosa. Sehingga protein ini disebut manoprotein atau manan. Fungsi protein itu sebagai pemelihara bentuk sel, pemelihara proses adesi, perlindungan seluler terhadap zat yang berbeda,
penyerapan molekul, transmisi sinyal, dan spesies, serta reorganisasi komponen dinding. Yang terakhir ada melanin, ini merupakan struktur tambahan pada dinding sel, berupa pigmen dengan berat molekul tinggi yang bermuatan negatif, hidrofobik, dan tidak larut di larutan air. Di sebelah merupakan contoh dari struktur dinding sel dari Candida albicans. Next. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Augie, silahkan. Baik, terima kasih Sisil yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang akan saya lanjut ke dinding sel bakteri. Jadi, tidak seperti pada sel tumbuhan, dinding sel pada bakteri prokaryotik ini terdiri dari peptidoglikan. Nah, molekul peptidoglikan ini merupakan kombinasi antara protein dan karbohidrat yang juga didai adanya lemak. Jadi, peptidoglikan ini akan memberikan kekakuan dinding sel dan akan membantu memberi bentuk bakteri. Molekul peptidoglikan ini juga akan membentuk lembaran yang membungkus dan melindungi membran plasma bakteri. Bisa dilihat ya pada gambarnya bahwa sel itu berada di luar dari membran. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, sifat dari dinding sel pada bakteri ini kaku karena adanya peptidoglikan tadi. Sehingga fungsinya itu akan tentunya bakal melindungi isi sel dan juga memberikan bentuk. Lalu selain itu, dinding sel pada bakteri ini juga berfungsi untuk melindungi sel bakteri dari tekanan turgor internal dan mempersiapkan struktur mekanis untuk bakteri yang bersel tunggal. Lalu dinding sel dan membran sel bakteri itu disebut dengan selubung sel. Dan dinding sel pada bakteri ini memiliki ketebalan dinding beragam yang nantinya memungkinkan pewarnaan grad. Lanjut. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari dinding sel bakteri. Yang pertama ada peptidoglikan. Peptidoglikan ini merupakan suatu polimer glikosamin yang terasilasi dengan rantai peptid. Peptidoglikan ini berfungsi untuk mencegah lisis sel di dalam media hipotonis, menyebabkan sel kaku, dan memberi bentuk kepada sel. Lalu yang kedua ada asam teikoat, yang merupakan kelompok polimer poliofosfat terdapat di dalam dinding sel dan juga pada membran sitoplasma. Ada dua kelas poliofosfat yang menonjol, yaitu ribitol fosfat dan gliserol fosfat. Lalu yang ketiga ada asam teikuronat, yang merupakan polimer lain dari karbohidrat yang dijumpai pada setiap bakteri yang terikat peptidoglikan. Nah, kedua asam ini dapat dipisahkan dari peptidoglikan dengan cara hidrolisis. Lanjut. Selanjutnya ada perbedaan dinding sel pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama adalah pada karakteristik peptidoglikan. Jadi, dinding sel pada bakteri gram positif ini mempunyai beberapa peptidoglikan. Nah, yang bertumpuk ini lebih dibandingkan pada bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ini memiliki komposisi dinding sel berupa 40 lapisan peptidoglikan, dan lapisan itu akan membentuk struktur yang kaku, dan 50%-nya itu merupakan penyusun dari dinding sel. Nah, sedangkan kalau di bakteri gram negatif yang pada gambar sebelah kiri itu bisa terlihat ya, kalau peptidoglikannya itu sangat tipis. Lalu, pada dinding sel bakteri gram negatif itu tidak tebal karena mengandung persentase peptidoglikannya itu jauh lebih rendah. Jadi dinding sel bakteri gram negatif itu mengandung lapisan luar lipopolisakarida atau disingkat sebagai LPS. Nah, lapisan LPS ini mengelilingi lapisan peptidoglikan dan berperan sebagai endotoksin atau racun pada bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang menyebabkan penyakit ya. Lalu lapisan LPS juga melindungi bakteri gram negatif terhadap antibiotik tertentu seperti penisilin. Nah, lalu yang kedua adalah karakteristik asam teikoatnya. Nah, pada bakteri gram positif itu asam teikoatnya ini sering dijumpai, sedangkan pada gram negatif itu malah tidak ada. Lalu karakteristik yang ketiga adalah membran luar. Bisa dilihat ya di gambar kalau pada bakteri gram positif itu tidak memiliki membran luar, sedangkan pada bakteri gram negatif memiliki membran luar.
Nah, membran luar ini juga menjadikan bakteri gram negatif itu lebih kuat, lebih apa ya? Kalau misalnya dia itu lebih kebal gitu. Lalu untuk bentuk selnya, yang bakteri gram positif itu lebih kaku, sedangkan yang gram negatif itu lebih kaku dan juga fleksibel. Nah, eh, pada bakteri gram positif juga lebih sensitif terhadap warna dibandingkan bakteri gram negatif yang kurang sensitif pada saat pewarnaan. Nah, pada pewarnaan ini, bakteri gram positif itu lebih sensitif karena ini tuh menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut itu eh, yang seperti tadi saya sudah bilang, kalau bakteri gram positif itu punya struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan pada gram negatif itu memiliki struktur dinding sel dengan peptidoglikannya lebih tipis. Jadi hal ini juga pada akhirnya akan menunjukkan bahwa bakteri gram negatif itu bersifat patogen lebih berbahaya daripada bakteri gram positif karena membran luar pada dinding selnya dapat melindungi bakteri dan dia tuh jadi punya sistem pertahanan gitu loh. Kayak dia bisa ngalangin masuknya obat-obat antibiotik. Lanjut. Baik, eh, segitu dulu pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, apakah langsung masuk ke sesi tanya jawab? Ya, tentu saja. Seperti biasanya, 3 orangnya terlebih dahulu. Baik, Mulan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan raise hand. Kami akan mengambil 3 orang tercepat. Naura, silahkan. Sebelumnya suara saya ini jelas nggak? Lumayan putus-putus now suaranya. Sekarang jelas nggak? Maaf Naura, tapi suaranya lebih nambah putus-putus. Ya udah, ini aku tulis di chat aja ya. Oke, kasih Naura. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Aisyah, silahkan. Oke, tidak apa-apa Aisyah. Mungkin izin membacakan pertanyaan dari Aisyah. Apakah kadar lipid dan protein pada dinding sel tumbuhan berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman tersebut? Apakah mempengaruhi kekakuan juga? Oke, baik. Untuk Naura, teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan langsung raise hand ya.
Baik, untuk pertanyaan Nurah, saya izin menyampaikan juga. Kalau di membran sel kita mengetahui secara umum adanya berbagai mekanisme transport keluar masuk zat-zat baik mikro ataupun makromolekul. Lalu bagaimana terkait dengan keberadaan dinding sel ini? Bagaimana keluar masuknya zat pada sel? Tadi sempat disebutkan noktah untuk komunikasi antar sel. Apakah semua zat-zat itu keluar masuknya dari noktah atau ada mekanisme khusus tertentu untuk transport zat pada sel dengan dinding sel? Terima kasih. Terima kasih juga Naura atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman masih sisa satu slot pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami izin untuk mencari jawaban dulu ya. Barangkali buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung raise hand. Kalau tidak bisa on mic, bisa lewat chat. Sudah. Baru ada 2 penanya. Ya, sementara nggak apa-apa. Kalau sudah punya jawaban, langsung dijawab saja sambil menunggu satu orang teman yang masih diberi kesempatan untuk bertanya. Oke, coba saya ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah, tapi mungkin nanti ditambah juga sama teman-teman yang lain. Jadi pertanyaannya itu kan berkaitan dengan kadar lipid dan juga protein gitu. Apakah kadar lipid dan juga protein pada dinding sel tumbuhan itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga mempengaruhi kekakuan. Oke, jadi berdasarkan yang sudah dibahas tadi di awal gitu bahwa dinding sel itu kan tidak hanya terdiri atas lipid dan protein ya, tapi juga banyak komponen-komponen penyusun yang lain seperti misalkan selulosa, kemudian adanya hemiselulosa, kemudian adanya kitin, ada lignin, ada pektin gitu. Nah, di sini kalau misalkan pertanyaan hanya pada lipid dan juga protein, saya rasa tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi karena kalau menurut saya itu berdasarkan yang saya baca itu rata-rata kekakuan pada dinding sel itu karena adanya selulosa. Dia peran dari selulosa di sana itu kan kurang lebih sekitar 30% dari dinding sel itu terdiri atas selulosa. Nah, selulosa ini merupakan suatu makromolekul ya di mana dia itu sangat kuat tapi fleksibel. Karena apa? Karena adanya ikatan hidrogen seperti yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Nah, kemudian bisa dijelaskan juga ya bahwa si selulosa ini kemudian nanti juga bersama dengan molekul-molekul yang lain menyusun dari dinding sel tersebut. Jadi pertanyaannya kalau misalkan lipid dan juga protein itu saya rasa tidak akan mempengaruhi kekakuan terlalu banyak gitu karena yang memberikan kekakuan paling banyak itu pada molekul yang lain seperti misalkan selulosa, kemudian hemiselulosa dan lain-lain. Kemudian apakah kadar lipid dan protein pada dinding sel tumbuhan berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman tersebut? Saya agak kurang paham maksud dari pertanyaan apakah kadar lipid dan protein berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman, tapi yang jelas kalau misalkan kepada pertumbuhan dinding sel tentunya untuk lipid dan protein meskipun hanya sekitar 5-10% tadi dijelaskan tapi biasanya ada gitu. Jadi ya agak berpengaruh juga. Tapi untuk pertumbuhan tanaman ya tentunya karena dia merupakan dinding sel ya kalau misalkan tidak ada lipid ya kemungkinan akan terjadi suatu sedikit masalah di sana gitu. Jadi mungkin ini saya tidak terlalu kuat atau seperti apa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin teman lain ada yang mau menambahkan?
Jadi mungkin bisa dibayangkan juga ya bahwa sebuah sel itu misalkan sebagai balon yang berisi air, kemudian balon itu kan harus menahan tekanan air di dalam. Nah, misalkan pada sel tanaman, tekanan ini kan disebut sebagai tekanan turgor. Nah, kekuatan tarik serat selulosa di dinding sel itu memberikan kekakuan dan juga kekuatan yang dibutuhkan untuk mentolerir tekanan turgor tersebut. Nah, jadi dengan demikian selulosa itu yang paling berperan penting dalam menjaga bentuk sel dan juga menjadi yang paling penting dalam memberikan kekakuan pada dinding sel tersebut. Mungkin itu lagi tambahan dari saya. Bagaimana Aisyah? Mungkin dari Bulan ada tambahan atau sudah cukup, Bu? Ya, baik. Apa namanya, untuk kekakuan suatu tumbuhan dan lain sebagainya itu kita juga harus mempertimbangkan jenis dari tumbuhan tersebut. Ada yang berkayu atau tidak. Betul tadi dikatakan bahwa untuk dinding sel, komponen lipid dan protein itu adalah hanya sekian persen dari komponen penyusun utama dari dinding sel, baik itu tumbuhan, baik itu alga, baik itu jamur maupun bakteri. Ya, karena apa? Karena banyak sekali komponen yang menentukan istilahnya peran lebih besar daripada komponen berupa lipid dan protein. Ya. Kemudian contohnya tadi ada lignin, ada beberapa tumbuhan yang mengalami lignifikasi. Jadi ligninnya itu banyak sehingga kaku atau berkayu. Ya, betul bahwa selulosa, kemudian ada hemiselulosa, walaupun itu terdiri dari komponen polisakarida, tetapi dengan persentase tadi disebutkan oleh Jabar yang sekian-sekian itu, kalau persentasenya lebih besar, itulah yang menentukan kekakuan dari suatu dinding sel pada tumbuhan. Ya, jadi di antara komponen dinding sel dari macam-macam tadi, ya kita persentase saja mana yang lebih besar. Karena apa? Karena tadi sifat dari dinding sel itu adalah kaku tetapi fleksibel. Istilahnya kaku itu kan pemikiran kita kalau kaku itu seperti tembok, itu tidak bisa ditembus. Tapi tetap bisa, jadi fleksibel. Hanya saja betul bahwa untuk lipid dan protein itu lebih berperan pada fleksibilitas. Ya, sementara untuk selulosa, hemiselulosa, lignin itu berperan pada kekakuan suatu dinding sel. Itu tambahan dari Bulan. Baik, terima kasih banyak Bulan atas tambahannya. Ya, sebagai tambahan, ini bukan menyangkut materi, tetapi karena Bulan ada sesuatu yang tidak bisa Bulan tinggalkan, Bulan nanti 2:30 akan mengakhiri kuliah. Ya, untuk alasannya dan lain sebagainya akan Bulan sampaikan nanti kalau kita pertemuan secara offline. Ya, Bulan juga minta maaf karena tadi memberi informasi untuk kuliah secara online itu tiba-tiba. Kemudian Bulan juga tidak on kamera, kemudian Bulan juga menggunakan HP sehingga Bulan tidak menyalakan kamera dan lain sebagainya. Itu nanti akan Bulan sampaikan di pertemuan offline minggu depan. Ya, Bulan minta izin nanti 2:30 itu kita akhiri kuliah, meskipun mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab.
Begitu, Saudara. Baik, Bu. Ya, silahkan lanjut moderator. Ada satu pertanyaan dari Naura tadi yang belum ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Naura. Saya akan mengulang pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi tadi Naura itu sempat menanyakan mengenai bagaimana keluar masuknya zat pada sel. Terus Naura juga sempat menanyakan apakah semua zat-zat itu keluar masuknya dari nokta. Nah, saya mau menjelaskan kembali mengenai plasmodesmata yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Jabar. Jadi, plasmodesmata adalah saluran melalui dinding sel tumbuhan yang memungkinkan molekul dan zat bergerak masuk dan keluar dari sel. Nah, plasmodesmata ini juga memungkinkan koneksi dan komunikasi di antara sel. Jadi, plasmodesmata ini bisa juga dianggap sebagai terowongan dari satu sel ke sel berikutnya. Plasmodesmata ini sebenarnya punya dua fungsi. Jadi mereka itu bisa bertindak sebagai saluran di mana molekul dapat diangkut masuk dan keluar dari sel tumbuhan. Lalu mereka juga memiliki benang sitoplasma, yang mana itu tuh bisa memungkinkan adanya komunikasi yang dapat mengangkut antar sel. Nah, di dalam plasmodesmata terdapat membran juga yang akan memungkinkan molekul untuk masuk dan keluar dari sel. Kalau plasmodesmata di sel tumbuhan itu kan sudah pasti terletak pada dinding sel ya. Terus plasmodesmata ini tadi kan sudah saya bilang plasmodesmata itu kayak terowongan. Jadi kayak ibaratnya plasmodesmata itu kayak terowongan yang bakal ngelewatin dinding dari rumah atau kastil gitu. Atau kayak pintu masuk gitu. Nah, jadi bahan tertentu dapat melewati dengan bebas sesuai kebutuhan si sel tersebut. Jadi plasmodesmata itu kayak membuat sambungan dari sel ke sel dan memungkinkan banyak sel untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama gitu. Jadi kayak misalnya memungkinkan jaringan, organ, dan juga sistem organ pada tumbuhan itu buat bekerja sama dan nantinya bakal tumbuh. Terus di dalam terowongan yang dibuat oleh plasmodesmata ini terdapat sitosol, yaitu cairan di dalam sel dan di sekitar organel yang terdapat dari satu sel ke sel berikutnya. Nah, sitosol ini memungkinkan pergerakan bahan dan organel di sekitar sel. Jadi jadi tuh bakal memungkinkan adanya pergerakan substrat di antara sel gitu loh. Jadi karena adanya hal ini, nutrisi yang dilarutkan dalam sitosol itu bisa pindah dari sel ke sel. Mengenai itu ya, mengenai keluar masuknya zat dari sel ke sel, itu jadi kesimpulannya lewat plasmodesmata. Seperti itu, Naura. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, jelas sekali. Ya, baik. Apa namanya? Dua jawab dengan baik dan penanya sudah cukup paham dengan apa yang disampaikan. Untuk bulan tambahannya itu apa namanya? Yang disajikan itu lengkap banget, ya. Dalam artian begini, untuk dinding sel tumbuhan karena memang lebih kompleks sehingga materi yang disampaikan itu lebih banyak. Ya, sehingga tadi Jabar itu sudah lewat waktunya. Ya, kemudian untuk yang lain, baik itu alga, kemudian fungi maupun bakteri, sebenarnya cukup. Hanya yang menjadi apa namanya tambahan di sini adalah bahwa dinding sel ada organisme yang mempunyainya itu berbeda-beda ternyata. Ya, ada yang dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ada yang kitin, ada yang glukan, dan lain sebagainya. Ya, dalam artian begini, meskipun berbeda-beda namanya,
tetapi sebagian besar adalah disusun oleh polisakarida. Ya, meskipun kan tidak semua disusun oleh polisakarida, ada banyak komponen. Misalnya tadi ada lipid, protein. Ya, sebentar, saudara. J, gimana? Apa namanya sama papahnya? J, di Siping, J. Oh, ini mau anunya, jam tenun. Sedikit intro. Jadi apa namanya tadi kembali lagi Bu Wulan sampaikan bahwa komponen dari dinding sel masing-masing apa namanya itu organisme baik itu yang multiseluler maupun uniseluler itu berbeda-beda ya. Meskipun kalau kita lihat secara keseluruhan itu komponennya adalah sama, hanya persentasenya saja yang berbeda-beda. Contoh bakteri saja, satu golongan namanya bakteri. Ternyata ada gram negatif, ada gram positif, itu juga komponen penyusunnya berbeda. Ya, kalau yang positif itu tadi peptidoglikannya banyak, sementara untuk yang negatif itu peptidoglikan sedikit, tapi membrannya itu ada 2 lapis. Ya, jadi itulah kekayaan dari dinding sel organisme yang lain. Ya, apalagi untuk organisme multiseluler tentu saja akan berbeda banyak dibandingkan dengan yang uniseluler. Ya. Kemudian apa namanya tadi juga sudah disebutkan ini sebenarnya ada pembelahan dan lain sebagainya. Ya, karena saking lengkapnya itu padahal untuk pembelahan akan dikaji materi untuk inti dan siklus sel harusnya. Tetapi karena jadi sudah menggunakan ya sudah tidak apa-apa. Jadi mengurangi beban untuk kelompok yang nanti akan menjelaskan nukleus dan siklus sel. Baik, kemudian satu lagi bahwa tadi dikatakan yang terakhir oleh Jasmine betul bahwa meskipun dinding sebenarnya ya, saudara itu saja yang bisa Bu Wulan sampaikan. Maaf, Bu Wulan akan live terlebih dahulu. Untuk saudara nanti dari moderator bisa menutup dengan tutup. Ya, kemudian sekarang karena ada sesuatu yang harus Bu Wulan kerjakan, Bu Wulan live terlebih dahulu. Terima kasih saudara. Sampai bertemu minggu depan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Wulan atas tambahannya dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah aktif dan sudah memberikan pertanyaan. Sekian dari kelompok ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam